Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Diah Rizky Maestika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga, 4, 5, dan 6 di kelas 4 SD Negeri 010 Bongan. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar berbagai macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda pula. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, ketika kita bermain permainan tradisional, pasti kita membutuhkan teriakan-teriakan dari pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar dan membuat kita lebih semangat bermainnya. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Kita juga telah mempelajari berbagai macam alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Salah satunya gendang. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini yang menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, untuk menambah pemahaman kita tentang bunyi, silahkan anak-anak membaca slide berikut ini. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, pemantulan bunyi. Contohnya, sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika ada perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Oleh karena itu, ketika kita di dalam kamar, terutama di kamar mandi, bunyi yang kita keluarkan pasti akan menimbulkan pantulan. Kemudian yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga ternyata dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Contohnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Selanjutnya, macam-macam bunyi pantul. Kita juga sudah pernah membahas tentang bunyi pantul sebelumnya ya. Ini kita ulang lagi. Yang pertama, gaung atau nama lainnya kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Contohnya ketika di kamar ya. Kemudian, gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan bunyi pantul datang setelah bunyi asli selesai terucapkan. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Kita sudah mengulang materi tentang bunyi ya. Kemudian Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Ini ada suatu cerita dari Siti dan teman-temannya. Kemudian baca dan amati. Kita baca sama-sama ya. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama.
Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD N01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, setelah kalian membaca tentang cerita Siti bersama teman-temannya, kalian diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama anggota keluargamu, bisa dengan orang tua atau kakak. Yang pertama, bantuan apa yang dapat kamu berikan? Kemudian, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan pembeli? Apa yang kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Yang terakhir, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Nah, pertanyaan ini ada di buku tema 1 halaman 154 dan 155. Kalian tuliskan tugas ini di buku tematik ya. Nah, ternyata materi bacaan tentang Siti dan teman-temannya adalah akhir dari materi pembelajaran di tema 1 indahnya kebersamaan. Untuk itu, anak-anak juga harus menjawab 2 pertanyaan penutup ini. Bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Jelaskan. Dan selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Nah, silahkan anak-anak menjawab dan menuliskan soalnya di buku tematik. Nah, setelah anak-anak mendengarkan dan menyimak video penjelasan yang telah diberikan oleh Ibu Diah, anak-anak diminta mengerjakan evaluasi tema 1. Kerjakan sendiri pertanyaannya untuk mengukur kemampuan kalian ya. Ayah, ibu, dan kakak di rumah hanya sebagai pengawas. Yang pertama, tulislah 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bunyi? 3, apa pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? 4, bagaimana proses bunyi masuk ke telinga? 5, sikap apa yang perlu kamu terapkan saat bekerja sama? 6, sebutkan contoh-contoh keberagaman yang telah kamu pelajari. 7, bagaimana sikapmu jika ada teman yang berbeda agama? Kemudian 8, apa arti pola lantai pada suatu tarian? Silahkan evaluasi ini juga dikerjakan dan ditulis soalnya di buku tematik. Ya, terima kasih. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu Diah sampaikan. Kemudian selalu jaga kesehatan dan kebersihan serta semangat belajar di rumah. Kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, jangan ditunda supaya tidak menumpuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.